Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi yang berjudul Langkah-langkah penelitian tindakan kelas, mata kuliah penelitian tindakan kelas, dosen pengampu Dr. Sri Mulyati, Magister Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara. Kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Yogi Vicky Kurniawati dengan NIM 2052000006, yang kedua Prasetyo Nurwidodo dengan NIM 2052000015, yang ketiga Diah Puntri Pancali dengan NIM 2052000023, yang keempat Email Hernia Septiasari dengan NIM 2052000031, dan yang terakhir Lisa Nurjana dengan NIM 2052000033. Latar belakang. Pada peningkatan kualitas pendidikan di sekolah ditempuh beberapa upaya, yaitu dengan melalui pembenahan isi kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran, penilaian tugas akhir siswa, penyediaan bahan ajar yang memadai, melengkapi sarana dan prasarana belajar, dan meningkatkan kompetensi guru. Keberhasilan guru tidak hanya diukur pada kehadiran yang rutin pada setiap harinya, melainkan pada bagaimana seorang guru bisa mendinamisasi, mendorong, merangsang, menantang para siswa untuk maju secara dinamis dan progresif yang akhirnya mencapai target pembelajaran. Mengapa penelitian tindakan kelas penting dan strategis bagi guru? Hopkins dalam Wiratmadya tahun 2003 halaman 11 menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang mengkombinasikan prosedur penelitian dengan tindakan substantif, suatu tindakan yang dilakukan dalam disiplin inquiry atau suatu usaha seseorang untuk memahami apa yang sedang terjadi sambil terlihat dalam sebuah proses perbaikan dan perubahan. Pernyataan Hopkins tersebut mengisyaratkan bahwa guru adalah pihak yang sangat berkepentingan dengan melaksanakan penelitian tindakan kelas. Rumusan masalah yaitu yang pertama, apakah mahasiswa memahami konsep penelitian tindakan kelas? Yang kedua, apa sajakah langkah-langkah penelitian tindakan kelas? Tujuan, yang pertama, untuk mengetahui konsep penelitian tindakan kelas. Yang kedua, untuk mengetahui langkah-langkah penelitian tindakan kelas. A. Konsep penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah suatu kegiatan penelitian dengan mencermati sebuah kegiatan belajar yang diberi tindakan, yang secara sengaja dimunculkan dalam sebuah kelas yang bertujuan memecahkan masalah atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas tersebut. 1. Prinsip PTK. A. Kritik reflektif. B. Kritik dialektika. C. Sumber daya kolaboratif. D. Ambil resiko. Yang kedua, karakteristik PTK. A. PTK merupakan prosedur penelitian di kelas yang dirancang untuk menanggulangi masalah nyata yang dialami guru berkaitan dengan siswa di kelas itu. B. Metode PTK diterapkan secara konseptual dalam arti bahwa variabel-variabel yang ditelaah selalu berkaitan dengan keadaan kelas itu sendiri. C. PTK terarah pada suatu perbaikan atau meningkatkan kualitas pembelajaran dalam arti bahwa hasil atau temuan PTK itu adalah pada diri guru telah terjadi perubahan, perbaikan, atau peningkatan sikap dan perbuatannya. D. PTK bersifat luas dan mudah diadaptasi. Yang ketiga, jenis-jenis penelitian tindakan kelas. A. Penelitian tindakan kelas diagnostik. B. Penelitian tindakan kelas partisipan. C. Penelitian tindakan kelas empiris. D. Penelitian tindakan kelas eksperimental. Dan yang keempat, ruang lingkup PTK. A. Masalah belajar siswa di sekolah. B. Desain dan strategi pembelajaran di kelas. C. Alat bantu, media dan sumber belajar. Dan yang terakhir, D. Sistem asesmen dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran. B. Langkah-langkah penelitian tindakan kelas. 1. Identifikasi dan perumusan masalah. Masalah PTK terkait dengan proses pembelajaran yang pada gilirannya menyebabkan perubahan perilaku guru, mitra penelitian, dan siswa. Contoh soal PTK,
yakni A. Metode pengajaran memungkinkan menggantikan metode tradisional dengan metode penemuan. B. Strategi pembelajaran yang menggunakan pendekatan pembelajaran terpadu bukan gaya belajar mengajar. C. Prosedur penilaian seperti metode untuk meningkatkan penilaian saat ini atau nyata. Yang terakhir, D. Mengembangkan atau mengubah sikap dan nilai yang dapat mengarah pada sikap yang lebih positif terhadap aspek kehidupan tertentu. Kriteria dalam penentuan masalah, yakni A. Pertanyaan harus penting bagi orang yang mengajukan pertanyaan dan juga penting dari perspektif pengembangan kelembagaan atau program. Yang B. Masalahnya harus dalam lingkup pengobatan, jangan memilih untuk meneliti terlalu banyak masalah yang memakan waktu. Yang kedua, analisis masalah. Analisis masalah melibatkan beberapa jenis kegiatan tergantung pada kesulitan yang ditujukan dalam pertanyaan masalah. Melakukan analisis kausal dari kesulitan yang dihadapi, memeriksa hipotesis dengan meninjau data penelitian yang ada atau memperoleh data awal untuk memperjelas masalah atau mengubah persepsi masalah penelitian. Berpartisipasi sudut personel. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui diskusi antara peserta studi dan fasilitator mereka dan tinjauan literatur yang relevan. Yang ketiga, hipotesis tindakan. Rumus hipotesis tindakan berisi tindakan yang disarankan untuk menghasilkan perbaikan yang diinginkan. Contoh, hipotesis tindakan akan diberikan di sini. Ini adalah kasus di kelas di mana siswa lambat dalam pemahaman bacaan. Dari analisis pertanyaan, peneliti menyimpulkan bahwa siswa ini memiliki kebiasaan membaca yang buruk dalam memahami makna bacaan dan perlu meningkatkan persiapan pengalaman mereka untuk memahami konteksnya. Maka hipotesis tindakan adalah sebagai berikut. Kecepatan membaca siswa meningkat jika kebiasaan membaca yang salah diperbaiki dengan teknik korektif yang tepat dan meningkatkan kesiapan pengalaman untuk memahami konteks membaca. Yang keempat, perumusan dan pemecahan masalah. Perumusan dan pemecahan masalah dalam langkah-langkah penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut. A. Perumusan masalah. B. Pemecahan masalah. C. Tujuan penelitian. D. Kontribusi hasil penelitian. Yang kelima, hipotesis tindakan. Deskripsi yang jelas tentang teori dan tinjauan literatur, dari mana ide-ide di balik proyek penelitian tindakan yang diusulkan lahir. Ini juga menyajikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang mendukung tindakan yang dipilih untuk memecahkan masalah penelitian. Deskripsi ini digunakan untuk mengembangkan pemikiran atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai penelitian. Yang keenam, rencana prosedur penelitian. Langkah-langkahnya dengan menjelaskan dengan jelas prosedur pengujian yang akan dilakukan. Tentukan dengan jelas siapa, kapan, dan untuk berapa lama tindakan akan dilakukan dan di mana penelitian akan dilakukan. Prosedur harus dirinci dalam hal perencanaan, tindakan, pengamatan, evaluasi, refleksi, dan lain-lain. Dan prosedur ini dapat didaur ulang. Yang ketujuh, jadwal penelitian. Menyusun jadwal kegiatan langkah-langkah penelitian tindakan kelas yang meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan penelitian dalam bentuk Gantt chart. Jadwal kegiatan penelitian selama 10 bulan. Yang kedelapan, biaya penelitian. Tentukan jumlah biaya penelitian dalam kaitannya dengan kegiatan dan langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Tinjauan biaya penelitian. A. Biaya ketua anggota maksimal 30%. B. Estimasi biaya operasional minimal 30%. C. Biaya pembelian ATK hingga 30%. D. Biaya lain-lain 10%. 9. Personalia penelitian. Jumlah tenaga peneliti maksimal 5 orang, meliputi 1 kepala ilmuwan, dosen LPTK, 4 anggota peneliti yang dapat meliputi dosen LPTK, dan 3 guru
dan atau tenaga kependidikan lainnya, atau 4 guru staf pendidikan sekolah. Jumlah guru tidak kurang dari 2 dan harus lebih besar dari jumlah guru. B. Langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas juga memiliki prosedur atau aturan yang perlu diperhatikan. Prosedur tersebut berguna bagi para guru yang akan melaksanakan penelitian tindakan kelas. Ari Kunto tahun 2013 halaman 17 menjelaskan bahwa satu siklus penelitian tindakan kelas terdiri dari 4 langkah, yaitu 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Pengamatan, dan keempat refleksi. Adapun deskripsi alur penelitian tindakan kelas yang dapat dilakukan oleh guru pada setiap siklusnya terjadi dalam gambar 3.1 sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan, lalu pelaksanaan, lalu pengamatan atau observasi, lalu refleksi. Ini terjadi siklus pertama. Kemudian melakukan perencanaan lagi, lalu pelaksanaan, lalu pengamatan atau observasi, lalu refleksi. Ini terjadi siklus kedua. Kemudian jika indikator pembelajaran belum tercapai, bisa dilanjut siklus berikutnya. 1. Perencanaan terdiri langkah-langkah. Yang pertama, membuat skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran merupakan bagian utama yang harus disiapkan oleh seorang guru dalam penulisan penelitian tindakan kelas. Hal ini yang mendasari konsep penelitian tindakan kelas itu sendiri karena skenario pembelajaran mencerminkan upaya atau strategi yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran yang tertuang dalam serangkaian langkah-langkah sistematis. Yang kedua, membuat lembaran observasi. Menurut Ari Kunto tahun 2013 halaman 199, observasi sebagai suatu aktivitas yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan mata. Di dalam pengertian psikologi, observasi atau disebut pula pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Yang ketiga, membuat lembaran observasi. Untuk dapat mengetahui hasil tindakan pada setiap pertemuan pembelajaran, seorang guru harus membuat desain alat evaluasi yang digunakan. Alat evaluasi yang sering digunakan, tes. Secara umum dibagi menjadi 4, yaitu tes lisan, tes objektif, soal urean, dan soal terbuka. 2. Pelaksanaan tindakan atau acting. Tahap ini merupakan pelaksanaan skenario pembelajaran yang telah dibuat. Seorang guru akan melakukan tindakan harus memahami secara mendalam tentang skenario pembelajaran beserta dengan langkah-langkah praktiknya. 3. Pengamatan atau observasi. Pengamatan adalah proses mencermati jalannya pelaksanaan tindakan. Menurut Ari Kunto tahun 2010 halaman 18. Kegiatan ini merupakan realisasi dari lembar observasi yang telah dibuat pada saat tahap perencanaan. Artinya, setiap kegiatan pengamatan wajib menyertakan lembar observasi sebagai bukti otentik. 4. Refleksi. Refleksi atau dikenal dengan peristiwa perenungan adalah langkah mengingat kembali kegiatan yang sudah lampau yang dilakukan oleh guru maupun siswa. Menurut Ari Kunto tahun 2010 halaman 19. Pada tahap ini hasil yang diperoleh pada tahap observasi akan dievaluasi dan dianalisis. Kemudian guru bersama pengamat dan juga peserta didik mengadakan refleksi diri dengan melihat data observasi. Apakah kegiatan yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya target yang akan ditingkatkan dalam penelitian, misalnya hasil belajar, motivasi, kemampuan menulis, kemampuan membaca, dan lain sebagainya. Perlu diingat bahwa refleksi adalah
koreksi atas kegiatan tindakan. Jadi peran pengamat dan peserta didik sangat membantu keberhasilan penelitian. Dari hasil refleksi bersama akan diperoleh kelemahan dan cara memperbaikinya guna diterapkan pada siklus berikutnya. Setelah mengetahui isi dari setiap siklus, maka akan dibahas tentang prosedur rincinya. Simpulan dari paparan materi yang kami sampaikan yaitu penelitian tindakan kelas memiliki prosedur atau aturan yang perlu diperhatikan yang berguna bagi para guru yang akan melaksanakan penelitian tindakan kelas. Langkah-langkahnya terdiri dari identifikasi masalah, analisis masalah, perumusan hipotesis masalah, perumusan dan pemecahan masalah, hipotesis tindakan, rencana prosedur penelitian, jadwal penelitian, biaya penelitian, personalia penelitian. Pada satu siklus PTK terdiri dari 4 langkah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Daftar pustaka yang diambil dari paparan materi yaitu Arikunto Suharsimi tahun 2006, Penelitian Tindakan Kelas Jakarta Bumi Aksara, dan Sanjaya Wina tahun 2010, Penelitian Tindakan Kelas Jakarta Kencana. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.